SSD tuh. Kalau sekarang udah ada SSD ya. Jadi perpindahan ini, pertukaran datanya jadi lebih cepat. Kalau dulu lambat, gitu. Ibaratnya seperti kita mobil nih, kita lagi di jalur kanan, gitu kan? Di jalur kanan lagi ngebut, tiba-tiba diminta ke kiri, gitu. Tiba-tiba diminta langsung pindah ke jalur kiri. Nah itu kan tiba-tiba kan terjadi tabrakan bisa gitu kan, terjadi tabrakan. Nah itu terjadi penumpukan pasti. Gitu. Karena yang dari awalnya sebelumnya cepat, tiba-tiba harus ditumpuk. Gitu. Nah itu mirip dengan logika yang terjadi pada memory contention gitu ya. Jadi perebutan memori terjadi ketika proses membutuhkan memori lebih dari apa yang sudah tersedia. Lalu terjadilah pertukaran data. Mau nggak mau kita harus menggunakan disk, gitu ya, hard disk. Datanya harus disimpan di disk. Gitu. Karena terjadi perbedaan kecepatan ya, membaca ketika kita ada di memori, kecepatannya katakanlah berapa gigabyte per second, tapi di hard disk mungkin hanya berapa megabyte per second. Jadi ada saling tunggu, gitu ya. Saling tunggu menunggu. Selain memori, tentu ada disk I/O juga. Nah, disk I/O ini karena kalau ingat dulu di awal-awal pertemuan kita melihat bahwa hard disk itu kan ada matanya gitu ya, ada jarumnya kan untuk membaca. Nah, itu kan pindah tuh. Dia baca data A, oh pindah, ada di posisi ini. Data B pindah di posisi ini. Data C pindah di posisi ini. Semakin banyak perubahan, semakin banyak perpindahan, kan semakin lama membacanya. Gitu. Jadi di sini I/O disk-nya ini bisa disebabkan oleh manajemen data yang jelek gitu ya. Manajemen distribusi data yang jelek. Gitu ya. Jadi misalkan data A bagusnya itu disimpan secara berurut gitu kan, terindeks dari indeks A sampai indeks Z gitu, jadi bisa bacanya berurut. Tapi ada masanya ketika misalkan penuh, hard disknya sudah penuh, mau nggak mau harus posisinya harus dipotong, harus di indeks A dulu, terus baru disimpan di indeks J, baru disimpan di indeks Z. Nah itu kan lompat ya, jadi membacanya harus lompat. Nah itu dibutuhkan waktu konsumsi yang lebih tinggi gitu dibandingkan yang sudah diurut. Nah mungkin dulu kalau di Windows kita sering dengar istilah defrag ya, defrag. Ada yang tahu defrag gitu ya? Hard disknya di defrag dulu gitu. Itu kan seingat saya itu disusun ulang ya ibaratnya. Kayak kita ngerapiin nih meja yang sebelumnya kotor, barangnya mungkin ada di mana-mana, sekarang kita rapiin supaya alat tulis ngumpul nih sama alat tulis, pensil ngumpul sama pensil, gitu. Sehingga nanti ketika membaca disk itu cepat dalam membacanya dan sudah terstruktur. Nah, yang menarik satu lagi ada namanya CPU contention, gitu ya, perebutan CPU. Jadi dari memori, dari disk maupun CPU. Nah, CPU ini ya ketika kita membutuhkan resource yang besar, melakukan komputasi yang besar, sedangkan kemampuan CPU masih kecil, ya mau nggak mau ngantri, gitu kan. Kita mau memproses data 100 giga per second gitu katakanlah. Tapi kemampuan CPU kita hanya bisa membaca atau melakukan komputasi 1 giga per second. Mau nggak mau dalam 1 second akan ada 100 antrian tuh. Kan otomatis akan ada 100 antrian yang menunggu. Itu bakal menumpuk gitu kan. Kita bisa bayangkan itu akan terus menumpuk. Dari ketika detik kedua baru jalan nomor 2 itu udah 198 ya, misalkan dibayangkan gitu ya. Dari setiap detik itu kan nambah 100. Jadi
Nah, itu salah satunya. Mungkin kadang-kadang kita kalau di komputernya hang gitu misalkan. Bagi buka file banyak, itu harus diproses dulu oleh CPU-nya nggak kuat, atau bisa juga itu salah satunya memori juga gitu ya. Hal itu salah satu yang menyebabkan terjadinya perebutan CPU ya. Intinya terjadi perebutan resource pada CPU. Nah, jadi bagaimana mendefinisikan masalahnya? Tentu kita harus tahu dulu performance yang kita inginkan seperti apa. Gitu. Misalkan kalau dalam dunia industri, kita harus tahu ekspektasi, misalkan ya, requirement atau persyaratan. Misalkan kita ingin membuat apa contohnya yang bagus? Query gitu ya, query dalam marketplace, user melakukan query gitu kan, user melakukan mencari barang, misalkan barang HP, handphone Xiaomi gitu katakan. Nah, itu harus ada level ekspektasi. Kita ekspektasi berapa detik nih selesai. Berapa detik pencarian itu bisa menghasilkan sebuah output yang kita inginkan. Dari situ kita juga bisa melihat transaksinya nanti dalam 1 second, perkiraan ada berapa user ya, gitu. Perkiraan ada berapa user yang akan mengakses. Gitu. Dari tiap, jadi itu ada namanya request gitu kan, request per second gitu katakanlah. Jadi dalam 1 second perkiraan akan ada berapa kali request. Dan juga satu lagi, entah kalah pentingnya latensi gitu kan. Dalam memproses satu request itu berapa lama dibutuhkan? Apakah 10 milisecond atau 20 milisecond atau 1 menit jangan-jangan atau 1 second gitu ya. Nah, itu butuh kita tahu terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah tuning tentunya. Karena tuning itu kan kita ingin mencapai performance yang kita harapkan. Gitu. Kalau kita tuning tapi kita nggak tahu batasannya berapa, kita nggak ada patokannya. Nah, yang kedua tentunya masalahnya. Terus kita harus mengidentifikasi masalahnya. Tadi kita harus paham, oh ini apakah I/O contention tadi, atau memory contention, atau CPU-nya memang komputasinya besar gitu ya, komputasi besar. Atau terjadi disk tadi ya, I/O contention gitu. Yang ketiga, nah ini yang menarik juga, kita harus melihat masalahnya terkait relatif terhadap waktu. Gitu. Relatif terhadap waktu. Sering misalkan internet gitu ya, kadang internet jam segini sering lambat nih. Gitu. Itu bottleneck biasanya kan, banyak request tuh memang ke BTS itu gitu ya, ke satelit tersebut pada jam 7 malam sampai jam 9 malam itu penuh gitu ya. Jadi memang menyebabkan internetnya performanya menjadi turun gitu kan, karena komputasinya tinggi sekali. Nah, itu harus diidentifikasi kapan, apakah memang 24 jam terjadi seperti itu, atau memang ada waktu tertentu di mana peaknya, titik tertingginya terjadi. Apakah bisa kita atur sedemikian rupa supaya berubah pola penggunaan user gitu ya. Nah, ini menarik sebenarnya, identifikasi time frame ini salah satunya bisa digunakan untuk membuat kalau di dunia telekomunikasi itu kan sering ya kita melihat ada gratis internet di jam malam gitu ya, jam malam atau jam-jam tertentu ya. Nah, biasanya itu jam-jam di mana nggak banyak yang make gitu. Nggak banyak yang make. Jadi kalau di telekomunikasi, harga pengeluaran itu kan sesuatu yang fix ya. Mereka kan bayar
BTS sekian puluh ribu katakanlah, mereka ada 100.000 BTS, 24 jam kan jalan gitu ya. Jadi dikeluarkan berapa gitu, misalkan 1 M per hari, ya udah 1 M, mau dipakai mau nggak dipakai bayarnya tetap 1 M. Nah makanya analisis terhadap kapan bottleneck terjadi, kapan slack itu maksudnya penurunan lah ya, tidak terjadi penggunaan BTS yang terlalu tinggi. Nah ketika perusahaan itu ingin membalance, menyeimbangkan, mengisi nih, oh yang bagian sini masih sedikit ininya penggunaannya, kita kasih ini aja, kita turunin harganya, toh mereka nggak bakal rugi juga karena mereka sudah punya fix cost ya, pengeluaran yang tetap. Dan sebaliknya ketika yang tinggi itu bisa mengakibatkan churn customer. Orang bisa jadi marah gitu, misalkan, oh ini internetnya lambat terus, ketika kita lagi butuh-butuhnya malah lambat terus, ketika lagi tinggi-tingginya malah lambat terus. Nah di situ bisa dilihat apakah ada kebutuhan penambahan BTS dan segala macam. Sama dengan tuning, apakah pada saat itu kita butuh menambah resource komputasi tambahan gitu ya, hanya untuk di jam situ saja gitu misalkan. Nah yang keempat itu identifikasi tiap perubahan. Nah kalau tiap perubahan ini juga sama sebenarnya, relatif terhadap waktu juga. Perubahan salah satunya perubahan waktu gitu kan. Nah di sini lebih ditekankan terhadap populasi sebenarnya. Misalkan dulu sistem ini digunakan hanya oleh 1.000 orang, tapi 22 tahun kemudian ternyata penggunanya menjadi 1 juta. Nah itu sudah berbeda sekali gitu ya. Harus dilakukan tuning entah penambahan memorinya tadi, entah penambahan CPU-nya, entah penambahan I/O-nya gitu ya. Jadi pembuatan sebuah sistem apapun itu, identifikasi perubahan itu wajib dilakukan secara berkala untuk terus mempertahankan performa model dalam keadaan yang baik. Itu terkait ketika kita melihat tuning ya, atau optimalisasi performa dari sisi bagaimana mendefinisikan masalahnya. Nah, yang kedua itu juga yang sempat saya sebutkan terkait logika ketika kita membuat query dalam mencari data dalam sebuah database, atau sering kita sebut SQL tuning. Jadi SQL tuning secara umum melibatkan pencarian cara yang lebih efisien. Di sini saya tekankan lebih efisien, bukan dari sebelumnya tidak efisien menjadi efisien, tapi dari sebelumnya yang sudah efisien harusnya gitu ya, tapi kita tuning lagi nih supaya lebih efisien gitu, untuk memproses output yang sama tentunya gitu ya, beban kerja yang sama. SQL tuning memungkinkan untuk mengubah rencana eksekusi dari suatu statement tanpa mengubah fungsionalitas dan untuk mengurangi pemakaian resource gitu. Nah, jadi kita sempat diskusi mengenai SQL itu ada rencana eksekusinya gitu kan. Urutannya itu secara tidak langsung menunjukkan bagaimana SQL itu dieksekusi. Pakai kita join dulu, atau kita filter dulu pakai where, atau kita select-nya apa nih, select bintang atau kolom tertentu saja. Itu salah satu SQL tuning yang umum dilakukan gitu ya, mungkin sangat obvious, sangat sangat umum lah gitu, sangat umum dilakukan. Harusnya filter dulu, jangan langsung di join gitu ya, supaya populasinya lebih kecil. Harusnya jangan select bintang, tapi select kolom-kolom tertentu yang dibutuhkan.
dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh bagaimana kita bisa melakukan sebuah SQL tuning. Yang pertama, jika suatu query yang biasa dieksekusi perlu untuk mengakses sebagian kecil dari data dalam table, maka query tersebut dapat dieksekusi dengan lebih efisien menggunakan index. Yang membuat indeks, kita dapat mengurangi jumlah pemakaian resource. Nah, di sini kita perlu tahu tadi, makanya kita butuh identifikasi masalahnya dulu. Bagaimana perilaku user dalam mengakses table tersebut. Apakah mengaksesnya hanya sebagian kecil, gitu ya, atau mengaksesnya keseluruhan data. Nah, kalau dia mengakses sebagian kecil, kita butuh indeks. Kita butuh indeks karena kenapa? Kalau di indeks kan seperti diurut gitu ya, seperti diurut. Kita mau data student umur 20 tahun ke atas gitu, atau 10 tahun ke atas. Nah, kalau sudah diindeks umur gitu ya, kolom umur itu membaca data tersebut langsung bisa lompat ke yang 10 tahun. Tapi kalau belum diindeks, cara membacanya itu dibaca semua satu persatu. Diurut, dibaca satu gitu ya. Jadi komputasinya akan terlalu besar kalau kita biasanya mengaksesnya secara sebagian kecil saja. Tapi berbeda ketika cara mengaksesnya datanya secara keseluruhan, nggak perlu diindeks. Kalau kebiasaannya untuk mengakses data tersebut secara keseluruhan, gitu ya, kebiasaan mayoritas orang mengakses table tersebut biasanya dibaca semua nih datanya, gitu, bukan sebagian kecil. Untuk table tersebut nggak perlu diindeks, gitu. Karena ngapain kita indeks? Toh semua dibaca, ujung-ujungnya semua harus dibaca. Jadi kita perlu paham apa situasinya, gitu ya, bagaimana table tersebut, penggunaan table tersebut, gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua. Jika seorang user mencari 20 baris pertama dari 10.000 baris yang diberikan oleh perintah pengurutan yang spesifik, dan jika query dan perintah pengurutan dapat dipenuhi oleh indeks, maka user tersebut tidak perlu mengakses dan mengurutkan 10 baris untuk melihat 20 baris. Nah, ini sebenarnya sama dengan kasusnya ini tadi, gitu kan. Jadi user ini ingin mengakses beberapa bagian dari tabel, gitu ya. Jadi dia hanya ingin mencari 20 baris pertama. 20 baris pertama dari 10.000 itu kan. Dengan pengurutan kan, diurutkan. Misalkan student ID, saya mau ambil student dengan ID 20 baris yang pertama, gitu ya. Hanya 20 baris pertama, gitu. Kalau kita tidak mempunyai indeks, tidak diindeks dengan pengurutan ya, indeks diurut, itu kita butuh sorting nanti komputasinya. Kita butuh mengurutkan dulu. Jadi setiap pencarian ini akan diurutkan dulu, baru dicari top 20 baris pertamanya apa. Tapi kalau sudah diindeks, otomatis kita nggak perlu lagi. Kalau mengurutkan tadi, yang saya sebutkan sebelumnya, mengurutkan itu, kita perlu melihat keseluruhan 10 baris ya, 10.000 baris ya. Tapi kalau sudah kita indeks, hanya cukup melihat 20 baris pertama saja otomatis langsung. 20 baris pertama itu otomatis sudah merupakan data yang ingin dicari oleh user tersebut. Nah, jadi ada beberapa mungkin sintaks ya yang bisa kita gunakan sebenarnya dalam memonitoring sebuah database, gitu ya. Ada banyak sebenarnya. Ini salah satu contoh di MySQL. Bagaimana kita melihat sebuah, di sini ada sistem variables. Jadi sistem variables ini mengenai semacam apa ya, memorinya, gitu ya, jumlah ya variabel parameter pada sebuah DBMS, gitu ya, MySQL.
statusnya juga bisa dilihat, maupun proses-proses yang terjadi pada database tersebut. Itu. Ya, itu saja mungkin kuliah untuk topik hari ini. Topik hari ini mengenai optimasi data. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya, sebelum kita berpindah topik yang lain? Atau ada yang ingin sharing barangkali pengalaman mentuning sebuah SQL atau barangkali mentuning sebuah sistem? Bahkan bukan hanya sistem gitu ya, ketika kita punya WiFi, router, jaringan di rumah, kalau kita hanya punya satu, katakanlah, itu ada bisa saja terjadi bottleneck kan, routernya nggak kuat gitu, misalkan device yang terhubung di router tersebut sudah terlalu banyak. Tidak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Baik. Baik. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk UAS ya, ujian akhir semester, saya mengharapkan masing-masing kelompok bisa melakukan improvement ya, pengembangan terhadap proyek yang sudah dipilih. Jadi kemarin kan saya tidak mengharapkan ada perubahan apapun gitu ya. Nah, untuk UAS kita coba melakukan sebuah modifikasi gitu, yang harapannya nanti bisa menjadi novelty ya, atau kontribusi dalam proyek yang dikerjakan tersebut. Ada 6 opsi gitu ya, ada 6 opsi yang saya berikan. Saya meminta agar rekan-rekan memilih 2 dari 6 opsi ini, gitu ya, 6 opsi tersebut. Nanti pertemuan minggu depan kita akan coba bahas satu persatu, gitu ya. Satu persatu, baik dari sisi satu feature engineering, kita akan coba hands-on juga, gitu ya. Coba bagaimana melakukan sebuah feature engineering, terus feature extraction, hyperparameter tuning apa saja, gitu ya. Feature selection kita sempat bahas kemarin sedikit mengenai korelasi, nanti akan kita ulang lagi. Lalu 5 dan 6 mengenai ya ini mungkin tidak perlu saya jelaskan banyak hal, tapi ya mungkin bisa ditambah gitu ya. Misalkan sebelumnya gradient boosting, kita bisa coba tambahkan misalkan pakai random forest, bagaimana hasilnya, pakai LGBM katakanlah, bagaimana hasilnya. Nah, yang keenam ini ensemble method. Ensemble method yang saya maksud ini bukan random forest, bukan gradient boosting aja. Gradient boosting iya, itu merupakan ensemble algorithm ya, tapi ensemble method yang saya maksud ini gabungan dari misalkan kita punya hasil prediksi dari beberapa model gitu kan. Hasil prediksi dari penggunaan XGBoost, ada hasil prediksi dari random forest, ada prediksi dari decision tree. Nah, itu bisa kita buat sebuah model gitu ya. Model yang digabung dari 3 model tersebut gitu. Jadi bisa metodenya voting gitu ya, ada nanti, atau kita bisa training lagi pakai decision tree lagi misalkan, itu juga ada possibility di situ. Nah, memang tapi karena keterbatasan waktu tentunya, dan juga keterbatasan contoh ya, untuk topik-topik yang 6 topik ini yang akan saya bahas akan terkait structure data gitu ya. Jadi data tabular gitu ya, data tabular. Saya hanya akan mengcover data tabular gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa konsep tetap bisa diimplementasikan di
baik itu image maupun text processing gitu ya. Tapi karena kita punya waktu yang terbatas dan juga cakupannya akan terlalu besar kalau kita gunakan untuk computer vision juga, NLP juga, gitu ya, text processing juga. Jadi kita akan coba mencontohkan dari sisi ketika datanya merupakan data yang sudah terstruktur atau tabular data ya. Jadi akan mungkin dalam tiap pertemuan kita akan bahas dua mungkin ya, barangkali. Kita lihat waktunya bagaimana. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 pertemuan lagi masih sampai UAS ya. Itu ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Izin Pak bertanya. Ya, Siska. Kelompok saya kan datanya yang unstructured Pak, yang teks dan Iya. Tetap itu atau gimana Pak? Tetap. Oh, cuman jadi nanti ngasih ininya tabular ya. Betul. Semuanya kan bisa tetap terimplementasi sebenarnya. Oke, ya. Ada lagi yang lain? IDE. Ada Pak, udah apa itu Pak di chat? Apa nih? IDE dan preprocessing atau tidak? Sama atau tidak Pak? Oh, berbeda ya sebenarnya. IDE itu kan kepanjangan dari explanatory data analysis. Gitu. Jadi tujuan IDE itu agar kita mengetahui datanya itu seperti apa. Datanya, behavior-nya seperti apa. Misalkan ada data merek HP. Oh ternyata kita lihat paling banyak HP yang ada di data situ apa? Samsung katakanlah. Oh ternyata ada Samsung sekian. Terus kita lihat, oh ternyata ada yang tulisannya Samsung, terus ada tulisannya ya SMSG, gitu ya. Nah itu kan padahal kita tahu itu datanya sama nih, berarti harus kita ubah. Nah perubahannya itu jadi preprocessing. Gitu. Tapi tahapannya bagaimana kita mencari, gitu ya, mencari, oh datanya seperti apa ya? Itu prosesnya dinamakan EDA. Kita mengenal, oh datanya ternyata imbalance nih, positifnya sekian, negatifnya sekian. Terus kolom ini ada integer, kolom ini yang kategorikal. Kategorikalnya kayak gimana nih? Ada berapa kategorinya? Terus yang integer maksimumnya berapa, minimumnya berapa? Apakah kolomnya itu skew, katakanlah ya. Jadi skew ke kiri katakanlah ya. Jadi angka-angkanya itu banyak yang kecil, tiba-tiba ada yang gede gitu misalkan. Misalkan umur gitu ya. Umur mungkin rata-rata kan kalau di Indonesia mungkin di bawah 40 yang banyak gitu kan, di atas katakanlah ya, di atas 40 sampai 80 itu semakin sedikit. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah butuh transformasi nih? Mungkin kita butuh dibuat log transform dulu nih datanya supaya lebih normal distribusinya. Nah, log transformnya itu termasuk preprocessing, tapi tahapan menemukannya itu kita sebut EDA gitu ya prosesnya. Begitu Pak Gudafa? Cukup menjelaskan? Jadi widget mengirimkan data ke server di mana modelingnya tadi menghitung probabilitas atau skor emosi yang jelas Pak. Oke. Ada lagi ingin ditanyakan? Mendukung 3 klasifikasi emosi. Saya jadi penasaran. Jadi tesisnya diminta Pak Windu diselesaikan proposalnya ya sekalian ya dalam kuliah beliau ya. Iya Pak, tapi seadanya aja. Terkait dengan intelligence sih Pak. Terkait apa Pak Idam?
terkait dengan mata kuliahnya juga web intelligence. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita Sambil nunggu ini, foto dulu mungkin eh, supaya saya tidak kan lupa. terkait data science. Silakan. Data science sendiri merupakan ilmu yang Silakan bagi yang bisa menyalakan video. kan, di mana di dalamnya itu teman-teman belajar Satu, data analisis, dua, data mining, tiga. yang semuanya itu dirangkum di data science. Dan juga untuk menguasai data science, teman-teman harus minimal paham terkait 3 disiplin. Apa saja itu? Ada ilmu. Terima kasih. Jadi mungkin saya ulangi ya. Ini teman-teman bisa manfaatkan masing-masing grup akan saya minta memilih 2 gitu ya, 2 dari topik 6 topik yang akan kita bahas nanti. Walaupun nanti dicontohkan akan terkait tabular data, tapi tidak tertutup kemungkinan akan bisa digunakan untuk image maupun teks ya. Itu saja kalau begitu. Untuk laporan individu semuanya sudah screenshot atau perlu saya ulangi lagi? Ulangi lagi Pak, mohon maaf. Oke. Ya, udah tanya lagi ya. Fitur ID atau nomor KTP dalam sebuah data bisa langsung dieliminasi dari dataset atau harus teknik seleksi fitur? Oh, ini tergantung apa objektif kita gitu ya, tergantung kita mau membuat apa, gitu. Kita mau mendeteksi apa, kita mau memprediksi apa. Bisa jadi ada informasi yang bermanfaat dari KTP. Gitu. KTP itu kan bisa saja ada informasi daerah kan ya, setahu saya ya, KTP itu. Bukan hanya ID yang random gitu. Kalau dia ID yang random, misalkan hanya indeks, ID indeks, tentu itu bisa langsung dihilangkan. Untuk membuat tidak terpakai lah intinya ya, karena tidak ada informasi di dalamnya ID indeks ya, jadi hanya 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau KTP itu tergantung, bisa saja bermanfaat karena misalkan kita bisa jadi mengkelompokkan orang pada daerah tertentu gitu kan. Digit-digit awal itu kan bisa jadi daerah kan. Misalkan kita ada butuh informasi tersebut. Nah, itu bisa jadi salah satu fitur engineering-nya gitu. Fitur engineering, kita bisa membuat kolom misalkan 3 digit pertama pada sebuah nomor KTP itu bisa di grouping. Oh, misalkan user A dia 327. Oh, yang kelompok 327 nih. Oh, ini dari Depok. Atau dari Jakarta yang mana nih? Ini. Jadi ada informasinya yang bisa digunakan.
Tapi kalau ID hanya ID ya, random, diassign secara random, tidak ada logika di baliknya gitu ya, tidak ada artinya di balik angka tersebut, bisa langsung dihilangkan. Nah, contoh lain itu tanggal. Tanggal itu bisa dipakai sebenarnya. Tanggal itu bisa kita gunakan untuk melihat seasonality ya, behavior pattern gitu misalkan. Tanggal, jam ya. Tadi misalkan kita identifikasi behavior perilaku user tersebut pada tanggal tertentu misalkan. Kita melihat pembelian pulsa gitu ya, pembelian pulsa. Itu kan tanggal tertentu. Oh, ternyata mayoritas membelinya di minggu pertama gitu. 75% membeli pulsa di minggu pertama. Sisanya tersebar. Nah, tanggal pun itu bisa kita gunakan, tapi nggak butuh proses lagi gitu. Misalkan dari tanggal itu kita perlu cari ini minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu keempat. Gitu. Tapi bukan tanggal 2021 11 21 jam sekian. Enggak plek-plek kita pakai, tapi harus diproses dulu ini. Dari jam misalkan kita bisa identifikasi perilakunya ini malam atau siang nih, itu kita grup. Ternyata tingginya di malam hari gitu ya. Di siang hari rendah gitu. Gitu. Itu salah satu feature engineering sebenarnya. Salah satu feature engineering yang bisa kita gunakan. Ada lagi? Kalau data duplikasi, apa ada teknik penanganannya atau langsung hapus saja? Duplikasi ini, kalau semua kolomnya duplikasi, langsung dihapus saja. Ya. Tapi, jadi keseluruhan data itu terduplikasi, hapus saja, nggak ada informasi tambahan dari situ sebenarnya. Itu. Tapi kalau duplikasi beberapa kolom gitu ya, misalkan itu perlu dicek, itu bisa saja beda kan ya. Tapi kalau benar-benar data duplikasi keseluruhan kolom dia hapus ya memang. Jadi drop, biasanya kan di Pandas ada drop duplicates ya, itu dihapus, langsung dihapus. Kecuali kita tahu itu terjadi error gitu misalkan. Ini duplikasi ini terjadi error nih. Sebenarnya data yang pertama valid, data kedua itu harusnya penambahan dari apa gitu ya misalkan ya. Nah, itu mungkin bisa kita lakukan penanganan di situ. Tapi kalau kita nggak tahu apakah memang ini duplikat atau memang bagaimana, itu kita nggak ada basis gitu ya, kita nggak ada basis untuk melakukan apapun, jadi langsung dihapus. Kecuali kita tahu jelas data tersebut harusnya seperti ini, gitu misalkan. User A, user B, oh terduplikasi nih, gitu ya informasinya. Padahal kita tahu user B ini harusnya misalkan 5 second datang setelah user A. Gitu. Nah itu bisa kita tambahkan misalkan. Karena error aja nih, karena error dia jadi terduplikat entry time-nya gitu misalkan ya. Dan dia 5 detik setelahnya gitu. Dan seterusnya banyak sekali possibility yang bisa terjadi ya. Karena itu memang penting sekali ketika melakukan feature engineering gitu ya, feature engineering atau kita melakukan preprocessing, menentukan preprocessing pada semua modeling, kita harus tahu datanya dulu. Harus tahu datanya itu artinya kita melakukan EDA. Nah, ini yang sering lewat ketika kita menggunakan data publik ya. Karena data publik itu kan biasanya sudah oke lah, gitu, sudah sempurna lah gitu ya. Mungkin nggak ada kasus-kasus yang aneh. Tapi kalau real data itu pasti ada gitu kadang-kadang. Harus dilakukan EDA. Gitu.
Apalagi nih data. Lagi banyak nih nanyanya Pak Udavan nih. Lagi siap-siap tesis atau apa nih? Kenapa data training selalu lebih banyak dari data tes? Bisa nggak kalau 50-50 data tes? Kalau datanya memang banyak, bisa saja. Cuma kadang-kadang kan datanya hanya berapa? 100.000 gitu ya, kata paling banyak. Jadi kalau kita bagi 50-50, terlalu sedikit. Data yang terlalu sedikit bisa menyebabkan overfitting ya. Nah, kenapa kita butuh data banyak? Supaya model machine learning kita melihat data poinnya secara banyak. Umpamanya gini, kayak kita melihat gambar gitu, gambar kucing yang harusnya ukurannya itu berapa? 1024 kali 1024 ya, 1024 kali 1024. Datanya kan segitu ya, 1024 kali 1024. Nah, kalau 50-50, kita tes trainingnya 50-50, berarti kita hilangkan 50% pixelnya, gitu kan, 1024 kali 1024, kita jadiin 512 kali 512. Nah, terlihat nggak? Kemungkinan besar terlihat nih, karena ukurannya 1024 kali 1024 ya. Tapi kalau data kita misalkan hanya 128 kali 128, gitu. Kalau kita 50-50, kemungkinan bisa saja nggak terlihat nih, ini kucing atau bukan. Jadi ada batasan agar model tersebut bisa mengenali atau memahami pattern secara utuh gitu ya, secara utuh. Kalau terlalu sedikit, dia akan overfit. Overfit itu kan spesifik ke data point itu saja gitu ya, yang kita kasih datanya. Tapi dia nggak bisa mengeneralisir data. Dia nggak bisa katakanlah, saya gambar. Ketika kita melakukan prediksi lah gitu ya, forecasting. Nah ini kita ada, saya share. Misalkan kita ada banyak data point di sini gitu ya, untuk membuat kurva ini, gitu kan. Katakanlah ada 1000 data point. Nah kalau kita gunakan 50-50, berarti hanya 500. Jadi kan ini hanya segini, akan berbeda gitu kan gambarnya. Segini, bentar kok warnanya. Di sini katakanlah, jadi lompat nih, karena 50-50 kan. Ini kan gambarnya bisa berubah nih. Ini salah satu contoh misalkan ya. Tapi contoh ekstrimnya, misalkan kita lebih kecilin lagi nih trainingnya. Hanya di sini, coba misalkan. Trainingnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ketika kita hanya menggunakan data ini, yang biru ini menjadi training, modelnya melihat apa? Kurvanya gini kan, gitu. Lurus. Gitu. Padahal harusnya agak landai, gitu ya. Ini kan berbeda. Jadi itulah kenapa semakin banyak data, ya semakin banyak, otomatis semakin banyak informasi, model akan semakin paham behavior dari data tersebut. Baik, terus apa perbedaan testing multiple model dengan ensemble method? Nah, tadi saya sebut ya. Jadi testing multiple models itu kita tes nih hasilnya menggunakan random forest, decision tree, XGBoost, SGBM, gitu ya, apapun itulah. Hasilnya apa nih? Berapa? X% akurasi, X% juga, gitu. Dan seterusnya ya. Jadi kita tahu nih model mana yang bagus, gitu ya. Oh ternyata random forest paling bagus di antara yang lain untuk data ini,
untuk permasalahan ini menggunakan random forest performanya paling tinggi. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil ketika kita menggunakan testing multiple model ya. Ini kan beberapa model nih, ada 4 model gitu. Tapi ensemble method ya, ensemble method agak berbeda. Dari 4 model ini kan beda ya, beda algoritma, itu beda performa pasti kan, beda performa. Mungkin di random forest ini presisinya gede, tapi recall-nya kecil. Ternyata di decision tree itu recall-nya yang besar, tapi precision-nya kecil. Terus di XGBoost misalkan, akurasinya gede gitu ya, tapi precision recall-nya hancur gitu. Nah, itu kan ada perbedaan performa ya. Nah, kita bisa melakukan ensemble dari 3 atau 4 atau berapapun ya gitu ya. 3 model ini kita gabung nih hasilnya. Misalkan dia skornya 0,5, di sini 0,6, di sini 0,7, di sini 0,8. Kita buat lagi di sini, kita buat semacam agregasi dari 5 ini. Logikanya bisa banyak. Bisa kita voting, misalkan voting. Pokoknya yang mana yang paling gede itu kita ikutin. Oh, random forest angkanya 0,8, yang lain 0,7, 0,6, 0,5. Berarti 0,8 thresholdnya kan biasanya 0,5 ya. Oh, berarti positif fraud gitu misalkan. Itu kalau hanya mengambil maksimum gitu ya, maksimumnya aja. Atau sebaliknya, jangan-jangan kita bisa ambil yang minimumnya. Itu bisa saja. Bisa. Atau kita buat lagi ini jadi fitur. Ini jadi misalkan kita ya simpelnya misalkan ini decision tree aja gitu ya. Output dari 4 model ini menjadi input dari model yang lain, model decision tree yang lain. Kita training lagi. Jadi ada 2 level. Di ensemble methodnya itu ensemble dari beberapa model yang kita gunakan ini. Itu bisa saja meningkatkan performa, walaupun setahu saya nggak besar gitu ya. Biasanya nggak terlalu besar, tapi ada kalanya beberapa persen aja itu sangat membantu lah. Gitu. Terutama kan kalau tesis tuh ya mentok-mentok kan, ya udah kita coba aja misalkan ensemble berhasil nggak gitu. Salah satunya ya mungkin. Bisa saja enggak, tapi bisa saja nggak ada peningkatan sama sekali, bisa saja. Gitu Pak Idam. Ya Pak, makasih Pak. Baik. Bu Cici. Nah, penyebabnya apa? Itu tadi, Bu. Karena masing-masing model ini punya keunggulan masing-masing dan kekurangan masing-masing, gitu ya. Kalau kita melihat banyak perbedaan nih dari performanya. Ada yang satunya gede di recall, ada yang gede di presisi, ada satu lagi gede di akurasi. Nah, itu kemungkinan bisa kita gunakan ensemble tuh biasanya untuk meningkatkan performa. Gitu. Tapi kalau rata-rata mirip aja gitu ya, biasanya digabung ya sama aja gitu. Sama aja. Gitu ya, Bu Cici. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Lalu, wah, Pak Budafa udah dapat piring cantik ini. Berapa pertanyaan udah? Neural network bisa pakai ensemble? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Banyak sekali contohnya ya. Ensemble LSTM misalkan pakai komponen banyak LSTM-nya. Convolutions misalkan kalau di image itu bentar ya, contohkan ya. Ini kalau di gambar ya.
Jadi pada intinya, pada dasarnya ensemble itu sudah lama digunakan ya, baik dari sisi konvensional, baik dalam konvensional machine learning, ya, maupun dari deep learning ya. Cuma itu tadi, konsekuensinya komputasi tentu menjadi berlipat gitu kan. Ketika biasanya hanya random forest X%, ini kalau menggabungkan 4 ya jadi 4 kali gitu kan. Nah, itu butuh dilihat apakah peningkatannya itu sesuai dengan komputasi yang kita lakukan gitu ya. Kalau peningkatannya 0,00 sekian persen, tapi komputasinya meningkat 4 kali gitu ya, ya itu berarti kan nggak terlalu ngaruh gitu misalnya. Ini nih ensemble nih salah satunya. Jadi ada beberapa layer nih. Yang ukuran untuk rekan kecil gimana hasilnya, untuk kecil gede dikit gitu. Ini salah satu. Ini dari jenis piramid gitu. Ini terinspirasi dari piramid pooling. Jadi untuk melihat global. Ini kan kalau kecil ini secara global gitu ya. Dari semakin besar semakin detail gitu kan. Ini piramid salah satunya. Ini berarti ensemble-nya itu di tengah gitu. Bisa juga di depan juga banyak juga yang coba di depan, di layer awal gitu ya. Maupun di layer akhirnya juga ada juga gitu. Macam-macam, apalagi di deep learning ya, semakin banyak lagi metode ensemble ini digunakannya, karena kan deep learning bisa banyak ya modifikasinya gitu. Cukup jelas? Berapa? Oke. Ada lagi? Cukup kayaknya, Pak. Baik. Makasih, Pak. Baik. Baik, saya ingatkan kembali, saya tunggu laporan individu ya. Udah Siwi, Pak Idam udah ngirim ya. Laporan individu. Karena kita selesai agak lebih awal, hampir 1 jam lebih awal ya. Jadi saya harapkan waktu 1 jam itu bisa mempersiapkan. Jadi deadline-nya tetap malam ini ya. Deadline pengumpulannya malam ini. Tolong dikirimkan ke email saya seperti biasa. Jangan lupa ya, jangan lupa. Ya, kalau ditunda kemarin kayaknya ada beberapa yang lupa gitu. Jadi kita coba malam ini deadline-nya, tolong dikirimkan. Dan saya ingatkan tolong jangan ada plagiat ya, jangan copy dari sebuah tempat penjelasannya, tolong buat sendiri. Nggak perlu terlalu panjang, yang penting persepsi masing-masing gitu ya, persepsi masing-masing terhadap topik yang sudah diberikan. Apapun itu. Mau komentar maupun penjelasan ulang, saya terima. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu saja. Boleh saya mengingatkan absensi, silakan absensi di Mayan Nusa ya. Lalu pertemuan berikutnya kita akan coba membahas 6 topik yang saya jelaskan tadi secara bertahap. Itu saja mungkin dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga agak selesai lebih awal ya. Karena saya besok ada webinar, tapi hari ini kayaknya kurang sehat, jadi semoga bisa istirahat lebih cepat untuk persiapan besok. Itu saja mungkin, saya tunggu tugas laporan individunya. Mohon maaf, semoga sehat selalu, tolong jaga kondisi. COVID agak meningkat ya sepertinya ya, jadi tolong jaga kondisi masing-masing, semoga
terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.